Bab 1518. Menyerahkan jiwa. Makhluk ini, takutkah dengan api? Erikin menyipitkan mata. Api biru dan api keabadian super bersamaan dimasukkan ke dalam saluran Reiki, dari dua arah membakar Sky Eater. Tidak ada yang mengetahui ini, makhluk ini harus makan seberapa banyak baru akan kenyang, tapi jika makhluk ini sudah kenyang, tapi dirinya sudah mati, untuk apa? Erikin pun memutuskan, menggunakan api suci membakar saluran Reikinya, dengan demikian Sky Eater juga tidak ada tempat untuk kabur lagi. Membakar selama puluhan detik, beberapa ekor Sky Eater baru terbakar mati. Menggunakan api suci melawan juga bisa, tapi sangat lambat. Erikin pun mulai pusing, melihat Sky Eater yang mengejarnya dari belakang. Melihat Sky Eater yang ada di belakangnya, dihitung kasar juga ada lebih dari ratusan ribu ekor, membakar satu ekor demi satu ekor, mungkin Reikinya sudah terkuras habis, juga tidak akan memusnahkan mereka. Dan benda ini meskipun kecil, tapi kecepatan super cepat, dirinya menggunakan jurus transisi alam semesta juga tidak bisa terlepas dari mereka. Erikin, hati-hati di depan kamu. Di saat ini, Iblis Fu mendadak berteriak. Apa? Erikin melihat ke arah depan, hati pun terkejut. Sky Eater, tidak tahu dimulai dari kapan, berpisah menjadi dua kelompok. Di saat ini ada sebagian serangga beracun menyerang dari arah depannya. Hanya bisa mencoba, aku tidak percaya makhluk ini tidak ada kelemahan. Dikepung di tengah, melihat Sky Eater yang mengelilingi dirinya. Mata Erikin bersinar, badannya yang terbang di udara mendadak menghilang. Dan tungku pencakar langit, mengambang di tempat keberadaan Erikin. Siu. Sayap Sky Eater pun kedap-kedip, mengeluarkan suara berisik, lalu bagaikan aliran arus berwarna hitam, menyerbu ke dalam tungku pencakar langit. Ruang di tungku pencakar langit ini sangat besar, dan setelah Erikin menyempurnakan 5 elemen tungku pencakar langit, kembali memperbesar ruang di dalam tungku. Saat ini, Erikin juga terbang masuk ke dalam, bagaikan batu yang jatuh dari jurang, dengan cepat turun ke bawah. Serangga beracun ini semuanya juga sudah masuk. Niat pikiran Erikin merasakan, Sky Eater sudah semakin mendekat. Selanjutnya, Erikin membalikkan telapak tangannya, muncul sebuah teknik giok di telapaknya. Ini adalah ruang pemurnian obat. Sky Eater ini, melalui jiwa dewa atau Reiki mendeteksi aku, jadi aku masuk ke dalam tungku pencakar langit ini, mereka juga akan segera ikut ke sini, dengan tepat menemukan posisi keberadaan aku. Erikin kembali menyipitkan mata, hanya dalam sekejap mata, jiwa yang ada di dalam laut kesadarannya berdiri, tangan memegang pedang Kingtong, lalu memotong. Erikin mendengus kecil, satu tebasan ini, membelah sebagian kecil kerohanian menjadi dua, rasa kesakitan kemelekatan jiwa ini, membuat dia bercucuran keringat, wajah menjadi pucat. Karena waktu sangat genting, Erikin pun memotong sebagian kecil jiwa dewa, lalu membuka lukanya, mencampurkan dengan tetes darah, diantarkan ke dasar tungku pencakar langit. Dengan demikian Sky Eater ini bagaimanapun pasti akan mendeteksi Reiki atau jiwa dewa ini, maka sebagian akan terpancing. Setelah melakukan semua ini, Erikin masuk ke dalam dimensi pemurnian obat, lalu menyembunyikan Reikinya sedalam-dalamnya. Sky Eater ini memiliki kemampuan yang besar, juga tidak mampu masuk ke dimensi lain. Ini bukan hanya sumber energi dimensi yang bisa menyelesaikannya, ini berhubungan dengan hukum alam. Setelah Erikin masuk, Sky Eater pun mengerumuni dasar tungku. Mereka awalnya pelan-pelan berterbangan di sekitar teknik giok yang dilemparkan ke bawah, lalu mengarah ke arah serpihan jiwa dewa yang dilemparkan Erikin ke bawah. Terperangkap. Erikin merasakan serpihan jiwa dewa ini digigit, lalu mengetahui bahwa Sky Eater sudah menyerbu ke bawah. Tapi, dia juga tidak gegabah, lalu di dimensi pemurnian obat membuka lubang kecil, jika Sky Eater yang sebagian ada di sini,
lubang kecil ini hanya bisa memuat puluhan ekor terbang masuk. Dirinya menggunakan 2 macam api suci, juga bisa mengatasinya. Tapi, setelah mengamati di sekitarnya tidak ada jejak Sky Eater, Erikkin pun merasa tenang, langsung terbang keluar. Lalu menggerakkan tungku pencakar langit, dan terbang keluar dari tungku ini. Tungku ini adalah salah satu dari 7 artefak suci bintang biru, seharusnya bisa menahan gigitan Sky Eater. Erikkin memegang tungku pencakar langit lalu dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan. Tenang saja, berdasarkan pengalaman aku, bahan pembuatan tungku pencakar langit ini berhubungan dengan pergerakan langit. Meskipun Sky Eater ini memiliki kehebatan membunuh, tetapi tidak mungkin bisa melawan hukum alam. Karena kultivator klan sihir saja tidak bisa melenyapkan pergerakan langit, serangga beracun yang mereka kembang biak juga tidak akan memiliki kemampuan ini. Ucap Iblis Fu dengan percaya diri. Baiklah kalau begitu. Tapi ingatan kamu ini, kenapa kadang ingat kadang lupa? Kamu sebenarnya sudah mengingat berapa banyak? Kata Erikkin yang tidak berdaya, sambil menyimpan tungku pencakar langit. Sebenarnya, semenjak dirinya membuka segel yang ditinggalkan ayah untuk melawan Kaidi Chai, rantai pengikat Iblis Fu sudah tidak ada. Juga bisa dikatakan, Iblis Fu jika ingin pergi, kapan saja juga bisa pergi. Tetapi ingatan dia kadang ada kadang lupa, jadi sama sekali tidak tahu harus kemana, dia pun terus memilih tinggal di dalam alam kesadaran dirinya. Ada sebagian beda, aku pasti ingin melihatnya, baru bisa mengingat hal yang berhubungan dengannya, aku juga tidak tahu kenapa bisa demikian. Iblis Fu menggelengkan kepala berkata, mungkin di saat aku berkelana di dimensi Sunya, pernah mengalami luka yang sangat parah. Kalau begitu kamu ikut aku saja. Wilayah timur kita sudah pergi, dinasti Qin juga hampir setengah, sekarang sedang melewati dinasti Bai menuju wilayah utara. Jika kamu masih belum mengingat lagi, nanti kita pergi ke wilayah selatan. Kata Erikkin yang penuh gairah. Aku tidak percaya, tidak bisa menemukan tempat yang bisa mengembalikan ingatan kamu. Seharusnya sih tidak begitu juga. Aku merasa wilayah utara tempat ini sangat misterius. Setiap kali mendengar, otak aku pun merasa sakit. Dan Master Iblis Gentayangan, bukannya mengatakan aku adalah penerus sekte jimat, dengar-dengar di wilayah utara orang yang menggunakan jimat sangatlah banyak. Erikkin menganggukkan kepala, jika di wilayah utara bisa membangkitkan segel ingatan Iblis Fu, tentu saja sangat baik, daripada setiap kali melihat Iblis Fu merasa bimbang, lebih baik membiarkan dia membangkitkan ingatan dia semua. Tenang saja, tidak peduli siapa yang membuat jiwa dewa kamu ini hancur, dendam ini aku pasti akan membantu kamu membalasnya. Hehe, ini nanti baru kita bahas, jika lawan terlalu kuat, kita juga tidak perlu gegabah. Iblis Fu tersenyum berkata, sekarang lebih jangan membahas aku dulu, cepat tangkap Penatuatu yang hampir mencelakai kamu ini. Dia saja tidak memerhatikan segel jiwa dewa yang aku tinggalkan, tidak mungkin kabur. Erikkin juga tersenyum, dia tidak percaya, Penatuatu sudah menggunakan Sky Eater, masih memiliki jurus lain lagi. Di saat Erikkin kembali muncul di hadapannya, Penatuatu pun panik dan gila. Memiliki api suci, raga kebal racun, bahkan digigit Sky Eater pun tidak mati. Kamu sebenarnya apoteker fase distraksi atau pendekar sejati fase penilaian. Sekarang giliran aku. Erikkin mencibir, menggerakkan niat pedang. Penatuatu ini sama sekali tidak bisa menahan. Beberapa pedang dewa dalam seketika menusuk kaki tangan Penatuatu. Pedang dewa ini bagaikan paku, langsung menusuk ke dalam tanah. Tuan, mohon ampun, jangan bunuh aku bersedia mengeluarkan jiwa hidup, mengenal kamu sebagai tuan. Penatuatu melihat Erikkin berjalan mendekat, dengan menderita memohon ampun. Sekarang ini, dia benar-benar panik.
Dirinya seorang master racun, alhasil berjumpa dengan Erikin yang kebal racun. Dirinya yang hebat pun tidak ada cara untuk melawan, sekarang sudah tidak ada keberanian untuk melawan lagi. Bersambung.